Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya dari kelas 4 AKO, program studi ilmu komputer. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dan perancangan sistem kunjungan perpustakaan Universitas Wirabangsa. Ini dia poin-poin presentasi saya. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, hasil analisis. Yang ketiga, perancangan sistem. Metode pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu observasi dan wawancara. Observasi. Dalam observasi saya mendapatkan beberapa contoh aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan data pengunjung. Seperti pada gambar nomor 1, itu adalah komputer perpustakaan, di mana pengunjung menggunakan komputer perpustakaan untuk menginputkan data diri. Setelah pengunjung menginputkan data diri, kemudian data tersebut akan langsung tersimpan oleh sistem, seperti pada contoh gambar yang ada di sampingnya. Kemudian dalam wawancara saya menanyakan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana sistem kunjungan perpustakaan di Uniba? Setiap pengunjung diwajibkan membawa tanda pengenal atau atau KTM, kartu tanda mahasiswa. Bagaimana sistem pendataan pengunjung? Pengunjung harus mengisi data diri terlebih dahulu di komputer perpustakaan. Aplikasi apa yang digunakan untuk menyimpan data pengunjung? Yaitu adalah aplikasi Slim 9. Masuk ke poin yang kedua, prosedur yang sedang berjalan. Yang pertama itu pengunjung membawa kartu tanda pengenal atau KTM, kartu tanda mahasiswa. Kemudian pengunjung mengisi data diri di komputer. Yang ketiga, pengunjung memberikan kartu tanda pengenal kepada pengawas yang ada. Kartu tanda pengenal akan ditukarkan dengan kunci loker. Ketika pengunjung selesai berkunjung, pengunjung harus mengembalikan kunci loker dan ditukarkan kembali dengan kartu tanda pengenal yang tadi disimpan oleh petugas. Kemudian ada analisis spesies performance. Sistem yang digunakan yaitu sistem penginputan, sehingga pengunjung harus mengisi data terlebih dahulu. Yang kedua itu ada information. Untuk informasi terkait perpustakaan hanya bisa ditanyakan kepada petugas yang ada di perpustakaan. Yang ketiga ada ekonomi. Untuk membuat sistem yang lebih efektif diperlukan biaya tambahan untuk mengembangkan sistem. Kemudian ada kontrol. Pengontrolan sistem cukup mudah. Yang keempat ada efisiensi. Sistem kurang efisien karena jika pengunjung ramai akan banyak membuang waktu untuk penginputan data. Kemudian yang terakhir ada service. Pelayanan yang diberikan petugas dalam mengarahkan pengunjung sudah cukup baik. Masuk ke poin yang ketiga yaitu rancangan sistem. Di sini yaitu diagram use case. Sistem memiliki dua aktor, yaitu pengunjung dan admin. Yang pertama pengunjung. Pengunjung dapat mengakses portal pengunjung perpustakaan, membuat akun, mengakses QR code scan untuk verifikasi data diri, kemudian mengakses perpustakaan. Nah, admin di sini bisa mengakses portal pengunjung perpustakaan, kemudian mengakses perpustakaan, dashboard master pengunjung perpustakaan, dan menambah data pengunjung. Kemudian ada rancangan input. Rancangan input untuk pengunjung, di sini pengunjung harus menuliskan NIM sebanyak 12 karakter, nama 25, terus nama fakultas 25, nama jurusan 15, password 20, dan petugas ID 10 karakter, nama 25 karakter, dan password 20 karakter. Nah, untuk rancangan output itu adalah laporan data pengunjung. Kemudian rancangan proses. Proses pertama yaitu daftar akun atau pembuatan akun. Yang kedua setelah mendaftarkan akun yaitu masuk ke menu utama, kemudian scan QR code untuk
menginputkan data diri. Yang ketiga adalah proses yang ketiga, data akan langsung masuk ke sistem. Nah, rancangan database itu ini adalah rancangan yang database yang saya buat. Eh, Data-data pengunjung akan disimpan di dalam server dengan nama server data kunjungan. Kemudian ada rancangan menu. Menu utama pendaftaran pengunjung dan cetak data, dan menu laporan yaitu laporan kunjungan. Arsitektur sistem yang pertama ada internet, firewall, router, switch, web server. Kemudian ada WPA, Wi-Fi, perangkat pengguna, dan VC. Penerapan untuk software yang diperlukan yaitu sistem operasi Linux atau Windows, database MySQL, dan bahasa pemrograman PHP. Untuk hardware-nya sendiri, prosesor menggunakan Pentium R Dual Core, CPU T4500, 2,3 GHz, untuk RAM 1 GB, dan storage HDD 80 GB, dan VGA onboard. Untuk user interface-nya itu, yang pertama itu adalah form registrasi untuk pengunjung, yang kedua itu form login untuk pengunjung, yang ketiga itu adalah menu utama. Nah, ini adalah contoh dari laporan data pengunjung. Kemudian rancangan kontrol user. Pengunjung harus membuat akun terlebih dahulu, kemudian login. Kemudian pengunjung melakukan scan untuk penginputan data diri. Kemudian pengunjung dapat logout dari akunnya. Pengunjung juga dapat mencetak laporan kunjungannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.